Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes bab 6 ayat 60 sampai dengan ayat 69. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan-perkataan itu mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimana kalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Mau kemana lagi? Inilah Sampan bersama saya Pater Domikevi SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, Sampan kembali menyapa Anda sekalian. Semoga Tuhan selalu memberkati. Saudara-saudariku yang terkasih, rotan ditarik, tengkawang atau lanjung dipikul adalah sebuah peribahasa orang Dayak yang menggambarkan kepasrahan hidup. Dalam suatu suasana di mana manusia tidak dapat berbuat apa-apa lagi, maka hidup itu seperti lanjung yang mau tidak mau harus dipikul, dan seperti rotan yang hanya bisa dapat ditarik. Pasrah itulah maksudnya. Hal ini timbul dari suatu keyakinan yang mendalam bahwa manusia memiliki keterbatasan, dan kepasrahan adalah sikap yang diambil ketika manusia tidak dapat berbuat apa-apa lagi untuk mengatasi keadaannya. Sering kali kita diminta untuk tidak menyerah. Benar dan tepat sekali bahwa kita tidak boleh menyerah apabila Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan. Dalam konteks iman, hal ini artinya kita hanya dapat berpasrah kepada Tuhan, karena tanpa Tuhan kita tidak mampu mengatasi keterbatasan-keterbatasan, dan tanpa Tuhan kita tidak dapat selamat. Saudara-saudariku yang terkasih, setelah sampai di tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan, bangsa Israel akhirnya sadar bahwa jika tanpa Tuhan Allah, mereka tidak akan pernah menikmati tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan susu dan madu kemerdekaan, tanah yang tidak ada perbudakan, tidak ada penindasan dan ketidakadilan. Mereka sadar bahwa Tuhanlah yang begitu setia menuntun mereka, walaupun mereka sering melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Atas refleksi inilah bangsa Israel di hadapan Tuhan memiliki penyerahan diri yang total, karena telah terbukti hanya Tuhan Allah yang begitu setia kepada mereka sampai memasuki tanah Kanaan.
Dalam Injil hari ini, kita mendengar nada yang sama soal kepasrahan hanya kepada Allah atau penyerahan diri yang total kepada Allah. Ketika orang banyak pergi meninggalkan Tuhan Yesus, karena ajaran Yesus tentang roti hidup yang begitu tegas, mereka berhadapan dengan situasi di mana tidak bisa melanjutkan perjalanan bersama Yesus dan memilih untuk mundur. Menyaksikan hal itu, Yesus bertanya juga kepada para muridnya, "Apakah kamu juga tidak mau pergi?" Petrus mengungkapkan imannya akan Yesus. "Tuhan, kepada siapa lagi kami akan pergi?" Petrus mewakili orang-orang beriman yang tidak memiliki siapa-siapa dan apa-apa lagi yang dapat diandalkan dalam hidup selain Yesus. Petrus mau menegaskan bahwa siapakah kita ini jika tanpa Tuhan di dalam hidup kita. Hidup memang membutuhkan ketegasan iman bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan pernah selamat. Maka di hadapan Tuhan kita hanya bisa berpasrah, mau kemana lagi. Oleh karena itu, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus meminta umat beriman untuk benar-benar hidup sebagai milik Kristus. Hidup sebagai milik Kristus itu artinya ada hubungan yang intim, di mana di dalam relasi itu hanya ada ketaatan dan kasih. Sebagaimana istri harus taat kepada suami dan suami harus mengasihi istrinya, demikian pun kita. Terhadap kasih setia Tuhan dalam hidup kita hanya harus memiliki ketaatan yang total kepada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, di hadapan Tuhan kita seperti ini. Rotan ditarik, tengkawang atau lanjung dipikul. Kita tidak punya siapa-siapa yang dapat kita andalkan untuk menyelamatkan kita selain Tuhan. Hal ini harus menjadi iman kita, yang mana harus kita tunjukkan dalam ketaatan yang total kepada Allah dan jalan-jalannya. Dan iman itu harus tampak bukan hanya dalam ritus keagamaan yang kita rayakan, tetapi juga dalam sikap hidup kita, serta dalam setiap kebenaran Allah. Di hadapan Tuhan, kita hanya bisa mengatakan, mau kemana lagi? Kepasrahan dan ketaatan yang total, itulah sikap kita berhadapan dengan kehidupan kita yang penuh keterbatasan dan Allah yang Maha Kuasa. Tuhan memberkati kita semua.